Saya, Septiani Khairunisa, NIM 185, di sini akan menyampaikan poin A tentang ekonomi politik dalam tradisi klasik. Ilmu ekonomi politik bisa dianggap disiplin ilmu baru maupun lama. Disebut baru sebab di Indonesia sendiri ilmu ekonomi politik memang baru diajarkan dalam 2 dekade terakhir. Tetapi jika diperhatikan dari latar belakang sejarah, sebenarnya disiplin ilmu ekonomi politik ini sudah sangat tua. Hubungan ekonomi dan politik ini sudah dibahas oleh filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles. Ada 2 bagian aliran klasik dari ekonomi politik, yaitu argumen tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri dan teori nilai dan distribusi. Pendekatan klasik dalam ekonomi politik merupakan sebuah kerangka yang berisi tema-tema utama dari ekonomi politik yang disusun dengan cara yang unik. Para pemikir ekonomi politik dari era klasik menganjurkan dan menguraikan secara terperinci 2 ide utama, yaitu bahwa ilmu ekonomi dapat dipandang sebagai berdiri sendiri dan bahwa bidang ekonomi adalah bidang yang lebih penting dari yang lain. Dalam pendekatan klasik, istilah ekonomi politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen. Selama era klasik dari ilmu ekonomi politik ada beberapa istilah yang berbeda maknanya, namun masih terkait satu sama lain, yang digunakan untuk menyebut sistem pemenuhan kebutuhan ini, yaitu masyarakat sipil, ekonomi pasar, masyarakat borjuis, dan kapitalisme. Untuk poin B-nya yaitu masyarakat sipil. Dalam masyarakat di mana produksi barang-barang kebutuhan sehari-hari atau subsistensi terjadi dalam keluarga atau dalam sebuah kelompok kerabat dan dilakukan berdasarkan pola perkembangan kerja dalam keluarga, maka kegiatan produksi itu akan tunduk pada tujuan-tujuan dan hubungan-hubungan yang ada di dalam keluarga. Untuk tujuan dan hubungannya antara lain keharusan melakukan reproduksi biologis, kewenangan ayah atau paternal, kebutuhan untuk membesarkan mengasuh anak, kebutuhan untuk menumbuhkan kepribadian, dan kebutuhan untuk mendidik anak. Saya Fahma Nur Aida, NIM 186, akan menjelaskan yang selanjutnya mengenai masyarakat sipil. Istilah masyarakat sipil merujuk bukan hanya pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang tidak lagi diatur oleh institusi keluarga atau institusi negara, melainkan juga merujuk pada sebuah sistem yang dipacu oleh kepentingan pribadi, di mana menurut Hegel, dalam sistem ini tiap-tiap anggota adalah memiliki tujuan pada dirinya sendiri dan segala sesuatu yang lain tidak penting baginya. Sebagian besar dari agen teori ekonomi adalah meneliti sifat-sifat logis dari sistem yang terdiri dari para pemilik properti yang independen dan otonom, di mana tiap-tiap pemilik properti akan mengejar kepentingan pribadi dan akan dibatasi hanya oleh keharusan untuk menghormati hal kepemilikan dari orang lain. Agenda penelitian ilmu ekonomi seperti ini memfokuskan pada validitas dari proposisi-proposisi tentang perekonomian pasar. Satu proposisi yang paling penting adalah bahwa pasar harus bisa menjamin adanya proses relatif stabil di dalam memproduksi dan mendistribusikan segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dari mereka yang ada dalam pasar itu. Yang selanjutnya adalah pasar yang mengatur dirinya sendiri. Banyak ahli ekonomi memiliki kecenderungan untuk menggunakan pemahaman utilitarian sehingga cenderung untuk mengasumsikan bahwa jika sebuah pasar berhasil memenuhi kebutuhan pribadi dari semua pelaku di dalamnya, asalkan kebutuhan dan sarana pemenuhan kebutuhan itu dapat ditentukan secara jelas, maka dapat dikatakan bahwa pasar itu telah berhasil memenuhi tujuan manusia dan tujuan sosialnya. Pasar berfungsi sekedar untuk memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan kepentingan dari para pemilik properti yang menjadi pelaku pasar. Dengan kata lain, pasar adalah mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan pribadi dapat terpenuhi. Maka, pasar adalah mekanisme yang pasif karena tidak memenuhi properti apa atau mana yang akan dipertukarkan dan kebutuhan akan atau hendak dipuaskan lewat pertukaran properti itu. Ahli ekonomi Prancis di Besay bahkan berkata bahwa kegagalan pasar secara luas adalah hal yang mustahil secara logis.
Pandangan seperti ini sekarang disebut dengan hukum Say atau Say's Law. Kegagalan-kegagalan kecil dalam pasar memang bisa terjadi ketika ada individu yang salah melakukan perhitungan atau mengalami nasib buruk. Namun kalau sampai terjadi kegagalan sistem pasar itu, maka itu akan berarti bahwa mekanisme pasar itu sendiri mengandung kelemahan atau cacat di dalamnya. Saya Cindy Revikasari, NIM 188. Di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Yang pertama, pemikiran ekonomi klasik Adam Smith. Jika diberi kesempatan, pasar akan mampu meregulasi dirinya sendiri. Sebagai bagian dari kritiknya terhadap kebijakan pembatasan terhadap impor dari luar negeri untuk barang-barang yang bisa diproduksi dalam negeri. Yang kedua yaitu hubungan kepentingan publik dan pribadi klasik. Titik tumpu dari kekayaan masyarakat selalu termanfaatkan secara penuh dan bahwa masalah kegagalan pasar tidak akan terjadi. Kapital masyarakat termanfaatkan secara sepenuhnya, maka dampak dari kebijakan yang membatasi perdagangan akan menjadi terbatas pada industri-industri di mana kapital masyarakat diinvestasikan. Ketika pasar berjalan secara normal tanpa ada sadar regulasi dari luar, maka pasar akan menjamin bahwa kapital masyarakat akan termanfaatkan secara sepenuhnya, di mana besarnya porsi kapital dan tenaga kerja yang diberikan terhadap berbagai industri yang ada dalam masyarakat tergantung pada profitabilitas. Satu-satunya cara untuk menjamin bahwa pertimbangan laba bisa benar-benar mengarahkan investasi kapital dengan cara menyerahkan keputusan investasi kepada individu dalam kapasitas pribadi, di mana individu akan membuat keputusan investasi berdasarkan pentingnya dirinya masing-masing. Bab selanjutnya yaitu negara dan masyarakat. Menurut Adam Smith, sistem kebebasan alami pemegang kedaulatan mempunyai 3 tugas, yaitu yang pertama, melindungi masyarakat dari kekacauan atau penyerbuan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya. Yang kedua, melindungi semua anggota masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan oleh anggota lainnya. Yang ketiga, membangun fasilitas-fasilitas umum dan mendirikan lembaga-lembaga publik. Baik, saya Denny Hartanto Kusuma Saputra dari NIM 228. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Argumen klasik berkembang menjadi sebuah pendekatan baru atau neoklasik yang memandang bahwa kepentingan publik adalah sama dengan jumlah atau agregat dari kepentingan publik. Pendekatan ekonomi politik yang sama persis dengan pendekatan yang sekarang, karena pandangan menjadi lepas dari ketegangan yang terdapat dalam pendekatan neoklasik modern. Ketegangan dalam pendekatan klasik terjadi karena adanya keinginan dari pemikir-pemikir ekonomi politik klasik untuk tetap mempertahankan konsep kepentingan publik dalam antrian lama, atau sebuah bangkitnya ekonomi politik klasik Penn. Dalam hal ini dikemukakan perbedaan pandangan antara Stephen dan Stuart. Peranan dari politik sementara Stuart memandang bahwa politik dan negara tetap memiliki peran yang penting di luar daripada sekedar mengelola administrasi publik dan mempertahankan nasional. Bagi Stewart, negara tetap memegang peranan utama dalam wilayah swasta, yaitu bahwa negara harus mengarahkan kepentingan pribadi, membatasi kegiatan pencarian keuntungan pribadi, dan mendidik agar orang memahami bahwa ada cara pandang lain yang lebih luhur daripada sekadar kepentingan pribadi. Untuk selanjutnya, materi yang ke F, nilai dan distribusi. Yang pertama adalah pembagian kerja dan pertukaran. Hubungan dan terdiri dari hubungan pembagian kerja dan pertukaran klasik. Ketika orang melakukan pembagian kerja, maka ia harus melakukan pertukaran agar bisa mendapatkan kebutuhan pokok atau substansi yang tidak dapat ia hasilkan sendiri. Yang kedua, hubungan pembagian kerja dan harga. Smith, Ricardo, dan Mark. Harga ditentukan besarnya tenaga kerja sosial yang digunakan untuk memproduksi suatu komoditas. Harga X dibagi harga Y sama dengan jumlah laba Y. Yang ketiga adalah harga produksi dikurangi klasik. Sebuah harga yang konsisten dengan posisi dan komoditas tertentu dalam sistem produksi. Yang kedua adalah distribusi pendapatan. Yang pertama adalah asumsi klasik.
upah adalah salah satu komponen dari biaya produksi tergantung dari teknologi yang digunakan, karena teknologi dapat menentukan tingkat produktivitas labor. Politik modern cenderung untuk membalik arah dari pemikiran ekonomi politik klasik. Jika pemikir ekonomi politik modern justru menggunakan kerangka yang sama untuk mengikis pemisah antara perekonomian dengan politik, maka pemikir ekonomi politik modern justru menggunakan kerangka yang sama untuk mengikis pemisah antara perekonomian dengan politik, di mana peraturan politik justru dipandang sebagai faktor yang dominan dalam bidang ekonomi.